Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang pertama, bagian kedua, statika 1, ya, dasar-dasar statika dan sistem struktur. Pagi ini kita coba bahas lanjutannya. Sebelumnya teman-teman boleh untuk visit untuk The Engineer Study, Civil Engineering Channel, dengan saya sendiri, Agiana Tatomuto STMT, Education YouTube Channel, yang mencoba untuk memberikan beberapa materi ya. Dalam hal ini adalah dasar-dasar statika 1, analisa struktur 1 ya. Nah, adapun yang sudah kita pelajari di part pertama yaitu pengertian dasar statika, gaya, spesifikasi gaya, kemudian tipe dari sistem gaya, resultan gaya, kemudian menyusun dan menguraikan gaya pada bidang datar, dan contoh soal ya, contoh dan pembahasan. Nah, bagian yang kedua ini kita akan bahas tentang sistem struktur dan perletakan ya. Kemudian pengertian sistem struktur itu apa, muatan beban pada struktur, jenis-jenisnya nantinya ya, beban yang bekerja yang diberikan pada struktur kita seperti apa, tipe tumpuan perletakan pada struktur, jenisnya, sendi, roll, seperti itu ya, perletakan yang diberikan kepada struktur kita. Dan untuk yang berikutnya nanti part ketiga nanti akan ini ya, gaya aksi dan reaksi struktur pada balok sederhana, pengertian gaya aksi dan reaksi, kemudian kestabilan dari struktur dan keseimbangan gaya. Nah, kita lihat dulu untuk yang part kedua ini kita bicara tentang sistem struktur dan peletakan dan 3 bagian ini. Oke, yang pertama kita bicara tentang sistem struktur dan peletakan ya, sangat penting sekali di dalam satu perhitungan analisa struktur untuk kita dapat mengetahui jenis perletakan sistem struktur yang kita akan pakai sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kapan kita perlakukan sebagai sendi dan roll, kapan kita perlakukan sebagai jepit ya, fix di lapangan juga akan mengikuti daripada kebutuhannya. Yang pertama kita lihat dulu pengertian sistem struktur ya. Struktur adalah suatu sistem ya. Kalau kita bicara tentang bagiannya, struktur itu sendiri adalah sebuah sistem. Artinya gabungan atau rangkaian dari berbagai macam elemen yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi satu komponen yang digabungkan antara biasanya elemen-elemen itu adalah seperti balok dan kolom atau rangka ya, ada vertikal, ada horizontal, diagonal, agar mampu menahan berat sendiri maupun beban luar. Artinya terhadap beban, artinya berat sendiri daripada bahan struktur tersebut juga harus kuat, dan ataupun beban yang diberikan, beban dari luar yang diberikan kepada struktur tanpa mengalami perubahan bentuk yang melewati batas persyaratan atau defleksi yang terjadi. Jadi beberapa SNI akan mensyaratkan ada beberapa bentangan tertentu ya, dengan jarak tertentu, dengan beban tertentu yang diizinkan batas untuk rendutan yang terjadi. Struktur yang didesain harus mampu menahan beban, itu pastinya. Harus mampu menahan beban tertentu, baik beban vertikal, beban mati dan hidup ya biasanya, maupun beban horizontal, lateral, beban angin, beban gempa ya, yang direncanakan berdasarkan peraturan bebanan yang ada. Jadi struktur kita harus mampu mengakomodasi atau menahan daripada beban-beban vertikal, horizontal yang ada. Nah, dalam bangunan teknik sipil yang kita tahu seperti gedung-gedung, jembatan dan lain sebagainya, ada beberapa macam sistem struktur ya, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang sangat kompleks ya. Dan pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari sistem yang paling sederhana dulu, yaitu statis tertentu. Seperti yang di awal saya udah bilang bahwa ada 2 jenis nantinya sistem untuk struktur statis kita, statis tertentu dan statis tak tentu ya. Nanti kita coba bahas. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sistem struktur tadi yang pertama sebelumnya pengertiannya, yang berikutnya adalah kita coba untuk muatannya ya, atau beban pada struktur ya, itu seperti apa.
Nah, muatan beban definisi yang ada yaitu muatan atau beban adalah beban luar yang bekerja pada konstruksi atau pada struktur. Semua besar muatan yang bekerja pada struktur sudah tertuang dalam suatu peraturan yang berlaku di Indonesia atau di negara yang bersangkutan. Indonesia, kita negara Indonesia, biasa kita pakai SNI, Standar Nasional Indonesia, ya. Peraturan bebanan ya untuk pembangunan gedung di Indonesia juga ada, peraturan jalan raya dan lain-lain. Kemudian di muatan ini, beban pada struktur ada beberapa jenis muatan atau bebannya. Yang pertama, menurut sifatnya, ya, muatan dapat dibagi menjadi yang pertama muatan atau beban mati atau muatan tetap. Nah, muatan tetap ini apa? Muatan yang tetap pada kedudukannya atau tidak berubah-ubah, baik besar maupun letaknya. Misalkan contohnya berat sendiri dari struktur, seperti berat balok, kolom, lantai, ya. Jadi memang sudah ada di posisinya, tetap di situ. Nah, yang kedua yaitu muatan beban hidup atau muatan yang bergerak atau sementara. Jadi muatan yang selalu berubah-ubah baik besarnya maupun letaknya. Dan di sini contohnya misalkan beban kendaraan pada area parkir di mana mungkin volume kemudian jenis kendaraan nanti akan berbeda-beda ya, dan itu akan bergerak. Kemudian beban air pada kolam renang, beban orang pastinya, beban angin dan beban gempa ya, yang sifatnya mungkin sementara. Gempa juga tidak sering-sering, angin juga mungkin beberapa yang untuk dia beban angin yang cukup tinggi juga tidak sering. Kemudian berikutnya menurut kerjanya. Jadi jenisnya tadi menurut yang pertama tadi menurut jenisnya itu adalah menurut jenis muatannya ya, beban menurut sifatnya. Kemudian berikutnya menurut cara kerjanya, yaitu muatan dapat dibagi menjadi beberapa ini. Yang pertama beban langsung atau muatan langsung ya. Suatu beban yang bekerja langsung pada suatu bagian konstruksi tanpa perantara konstruksi lain. Ya, jadi memang dia langsung bebannya bekerja ya, langsung dia bersentuhan dengan permukaannya. Jadi tidak ada perantara ya. Yang kedua, muatan beban tidak langsung ya, beban yang bekerja dengan perantara konstruksi lain. Jadi mungkin dia menumpu mungkin ya, tidak langsung. Jadi ada konstruksi lain yang di atasnya yang menumpu. Itu berdasarkan tadi cara kerjanya. Kemudian menurut garis kerja gayanya ya, muatan beban dapat dibagi menjadi yang pertama muatan atau beban terpusat atau muatan titik ya. Muatan titik atau beban terpusat adalah muatan yang bekerja secara terpusat di satu titik saja, terkonsentrasi. Jadi misalkan saya punya ada balok, misalkan bentang AB seperti itu, titik tengahnya di C, dan beban bekerja di titik center pusat di titik C ya. Jadi benar-benar dia terpusat di tengah bentang daripada struktur balok yang ada. Misalnya contoh berat orang berdiri dalam satu titik tertentu, berat kolom pada satu titik tertentu dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi saya punya misalkan ada satu perletakan atau substrat gitu ya. Di sini ada beban P bekerja dalam satu titik konsentrasi pada titik ini. Yang kedua, beban terbagi dapat dijabarkan sebagai berikut ya. Ada beban terbagi, yang pertama beban terpusat terbagi. Yang pertama yaitu muatan terbagi rata, yaitu muatan terbagi yang dianggap sama pada setiap satuan luas atau satuan panjang ya. Jadi dia sepanjang bentangan permukaan daripada struktur kita. Contohnya seperti ini, saya punya ada balok dengan sendi misalnya, di sini ada balok, kemudian bekerja beban merata ya, beban merata di sepanjang panjang bentangan ini ya. Jadi sepanjang luasan daripada permukaan dari baloknya. Oke, dan contohnya misalkan beban sekelompok orang di dalam satu ruangan misalnya, dalam satu kelas mungkin seperti mahasiswa dalam satu kelas.
yang misalkan jumlahnya 24, 25, mungkin maksimal kapasitas 30 dalam satu ruangan. Beban tegel misalkan keramik ya, penutup lantai, beban balok dan lain sebagainya. Oke, itu kemudian berikutnya muatan yang terbagi teratur ya. Jadi tadi berarti yang termasuk terbagi merata itu ada dua tadi ya, ada beberapa ya. Muatan terbagi merata yang sama pada satuan luas, kemudian yang berikutnya terbagi meratanya muatan terbagi teratur, yaitu muatan yang terbagi tidak sama besarnya atau tidak sama beratnya untuk setiap satuan luas ya. Jadi misalkan contoh seperti ini ya, tapi tidak sama besarnya. Misal tekanan hidrostatis seperti ini atau tekanan mungkin pada ini air ya, hidrostatis air nih ya tidak sama untuk persatuan luas untuk beban beratanya tidak sama. Misalnya tekanan hidrostatis air pada dinding, gaya tekan air pada bendungan. Ini yang biasa terjadi seperti ini. Nah, yang berikutnya yang terbagi merata yaitu muatan terbagi tidak teratur ya, yaitu muatan terbagi tidak rata pada setiap satuan luasnya. Misalkan seperti ini ya, jadi cenderung tidak teratur persatuan luasnya. Nah, contohnya misalkan muatan pasir pada lantai bangunan atau gaya gempa dinamik ya. Jadi misalkan kerikil juga bisa, koral gitu ya dalam satu luasan. Apalagi misalkan yang sifatnya tidak teratur mungkin beban material seperti itu ya, mungkin beban mungkin tumpukan bata gitu ya, mungkin bisa yang tidak teratur, bisa seperti itu. Kemudian berikutnya ya, yang ketiga muatan beban momen yang dijabarkan sebagai berikut. Jadi tadi udah merata, sekarang yang momen. Muatan beban pada struktur ya, muatan berikutnya yang ketiga adalah muatan beban momen dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, muatan momen lentur. Nah, yang pertama biasanya kita nanti akan banyak ketemu dengan istilah ini, muatan beban lentur, yaitu muatan momen akibat dari muatan titik pada konstruksi sandaran. Misalkan contohnya pada struktur cantilever di mana bekerja muatan terpusat ya pada ujung cantilevernya dan gaya horizontal pada sandaran menyebabkan momen pada baloknya. Dan misalkan saya contohnya seperti ini ya, di sini ada pertemuan kolom dan balok misalkan ya sebagai jepit di sini. Kemudian ini ada panjang cantilever baloknya. Kemudian di sini ada beban yang bekerja, beban yang bekerja. Nah, ini beban yang bekerja ini akan mengakibatkan momen terhadap lengannya, sehingga daerah sini akan ada momen tahanan daripada momen karena reaksi dari luar ya, reaksi dari beban yang bekerja di ujung. Nah, berikut juga seperti ini yang untuk mungkin balok ya, berarti di sini ada beban yang bekerja di atas, berarti nanti akan ada momen tahanan daripada balok kita. Nah, kemudian yang kedua adalah muatan momen puntir, yaitu merupakan muatan momen yang bekerja tegak lurus, batangnya ditinjau. Jadi ini tegak lurus ya. Jadi contohnya misalnya gaya non koplanar mungkin bekerja pada satu balok sehingga menimbulkan suatu muatan puntir, namun masih pada batas struktur statik saja. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi ini akan ada cenderung gaya yang akan ditahan, menahannya, dan ini gaya yang akan mungkin ditimbulkan ya. Seperti ini ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita lihat istilahnya di sini. Momen adalah posisi vektor gaya yang menyebabkan perputaran terhadap suatu titik sumbu tertentu. Contohnya model struktur cantilever pada gambar di bawah ini, di mana lampu gantung dan penutup atau beban terpusat bekerja pada titik A. Maka akibat beban tersebut timbul momen. Nah, ini ilustrasinya apabila ada lampu seperti ini. Di sini ada peletakannya. Di sini ada titik A dan ini B, berarti ada berat daripada lampu sehingga kondisi ini akan membuat ada P di sini dan ini sejarak L-nya, maka ini akan ada momen yang terjadi sehingga di sini harus ada momen tahanan yang untuk menahan
ya. Ini momennya searah dari jarum jam, di sini berlawanan supaya terjadi kesetimbangan antara gaya aksi dan reaksi yang terjadi di luar dan aksi dari dalam. Baik, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu C, adalah pertumpuan atau perletakan pada struktur. Nah, suatu bangunan atau konstruksi terletak di atas tumpuan atau perletakan. Nah, jadi artinya di sini bahwa perletakan tumpuan adalah struktur akan menumpu pada suatu tumpuan. Ya. Fungsi tumpuan adalah menyalurkan gaya-gaya luar yang bekerja pada konstruksi. Jadi pada saat beban bekerja dari luar akan ada gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi dan beratnya ya akan dialirkan pada daerah tumpuan sendiri ke bagian bawahnya, sehingga terdapat reaksi-reaksi yang mengimbangi gaya-gaya luar tadi dan berat konstruksi. Jadi di sini akan ada berat sendiri dari konstruksi, kemudian beban luar yang bekerja, gaya-gaya yang bekerja dari luar, maka akan ditransfer ke daerah tumpuannya. Kemudian di dalam statika mengenai tumpuan peletakan pada struktur ini ada beberapa jenis tumpuan atau peletakan, yaitu yang pertama kita lihat di sini ya, hing atau pin atau sendi ya, bentuknya segitiga seperti ini dan di sini ada arsirannya ya. Ini modelnya seperti ini, ada yang horizontal dan vertikal juga ya, jadi posisinya seperti ini. Jadi ini restraint ya, ditahan itu adalah horizontal dan vertikal, artinya pada saat ada sendi ya, berarti ada dua gaya yang bekerja ya di sini, vertikal dan horizontal. Sedangkan untuk roll bentuknya seperti ini, ada roll 2 seperti ini ya, segitiga begini. Nah, ini hanya menahan untuk gaya vertikal saja. Sedangkan ada roll miring, misalkan seperti ini bentuknya, atau roller on incline, bentuknya miring, ada sudut tertentu ya. Nah, di sini nanti akan ada incline, ini ada roll di tengah bentang ya, seperti ini incline ya. Jadi ini di sini sama ya, jadi ini ada vertikal juga sama, ini juga sama vertikal. Mungkin nanti akan ada penjabaran karena dia vertikal, berarti ada yang resultannya ya, jadi ada Rx dan Ry ya nanti untuk nilai yang vertikal dan horizontalnya. Kemudian ada fix or clamp atau jepit seperti ini, biasanya ada 3 reaksi tahanannya, yaitu horizontal, vertikal, dan rotasi ya, jadi atau momen ya, atau rotasi atau perputaran sudut ya. Kemudian ada pendel juga, bentuknya seperti ini ya. Berarti di sini juga sama, nanti ada sudutnya juga ya. Jadi reaksinya akan ada resultan gaya yang akan menahan dari beban-bebannya tadi ya. Jadi ada perputaran sudutnya ya. Ada sudutnya yang akan kita jabarkan arah X dan arah Y. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pendelan jepit roll berarti ada arah horizontal dan ada rotasi ya. Ada juga seperti itu. Dan ini biasanya yang umum ya, dipakai di lapangan ya. Oke. Jadi gayanya berarti di sini ada jepit ya, jepitnya tapi miring, yang pendel tadi berarti nanti akan ada gayanya, nanti berarti akan ada yang disesuaikan dengan arah daripada batangnya ya. Jadi nanti akan ada reaksinya, nanti ada arah terhadap
pembentukan sudut SR ini. Jepit juga begitu, jepit roll berarti ada horizontal dan rotasi yang terjadi. Jadi ini yang menjadi dasar dalam analisa struktur kita nantinya. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk menghafalkan, ingat-ingat yang umum biasa sendi, roll, kemudian jepit ya biasanya ya. Jadi reaksi-reaksi yang ditimbulkan tadi seperti ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini buat pemaparan kita. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama tadi mengenai sistem struktur peletakan, pengertian sistem struktur itu apa, kemudian muatan beban pada struktur, ada beberapa jenis beban tadi yang sudah kita pelajari, dan tumpuan peletakan jenisnya. Oke, terima kasih teman-teman udah untuk memperhatikan ya, untuk menyimak daripada materi ini. Mungkin teman-teman yang sudah menyimak boleh untuk mengembangkan daripada channel ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share buat teman-teman yang lain mungkin untuk memperlengkapi kita sebagai engineer ya. Baik, terima kasih, salam sehat teman-teman, sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih.